Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah yang telah mengajarkan manusia segala sesuatu yang sebelumnya manusia tidak mengetahui dan tidak memahami. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat, para pengikut yang senantiasa istiqomah dengan harapan semoga di yaumul qiyamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua. Salam jumpa sahabat kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bekal berupa akal dan juga hati nurani untuk menjadikan manusia kembali kepada fitrahnya di dalam kesehariannya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak semua manusia bisa mengikuti fitrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memperkenalkan kita manusia dengan 5 terma ataupun 5 panggilan. Yang pertama adalah Al-Bashar, kemudian Al-Insan dan Al-Ins, Anas serta Bani Adam. Kalau secara tekstual semuanya mempunyai arti yang sama, yaitu manusia, tetapi tentunya di dalam penggunaannya ada konteks yang berbeda. Telah hadir bersama-sama dengan saya di sini Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Ustazah. Tetap sehat Kiai. Ya, sukses selalu. Alhamdulillah. Perlu saya sampaikan di sini bahwa beliau adalah komisioner dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dan juga merupakan sekretaris Dewan Pakar Masjid Agung Sunda Kelapa, penggiat dakwah mulai dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. 41 tahun berkiprah. Ya, Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan terus bisa tetap istiqomah Kiai ya. Dan banyak sekali buku yang sudah dihasilkan beliau. Ini merupakan sebuah kehormatan ketika beliau berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita tentang salah satu buku beliau, 5 terma manusia di dalam Al-Quran. Langsung saja waktu ini kita serahkan kepada beliau. Silahkan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih, sebuah kehormatan datang di studio baru keren ya. Semoga tetap eksis dan semakin berkembang. Amin. Adapun pembahasan dalam kesempatan sore hari ini sungguh merupakan hal yang menarik karena terkait dengan buku saya sendiri tentang tentang 5 terma manusia ya dalam Al-Quran. Sesungguhnya buku tersebut mengupas tentang eksistensi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memperkenalkan manusia kepada kita ya di dalam Al-Quran itu secara mainstreamnya. Garis merahnya itu ada 5 terma pokok ya. 5 terma pokok yang dimaksud, yang pertama, manusia itu sebagai makhluk basyariah. Ya. Makhluk basyariah dengan kalimat al-bashar, basyarun, basyaron, au basyarin, itu disebutkan sebanyak 37 kali. 37 kali ya Kiai. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu disebut makhluk insaniyah. Ya. Al-insan. Dan kalimat al-insan itu disebutkan sebanyak 65 kali. Kemudian yang ketiga, manusia disebut makhluk insiyah. Kalimat al-ins itu yang menunjukkan manusia sebagai sebuah komunitas yang ada komunitas lain, selalu digandingkan dengan jin. Itu disebutkan 18 kali ya. Dan yang keempat, manusia sebagai makhluk nasiyah dengan kalimat anas itu yang terbanyak, sampai disebutkan 240 kali. 240 ya. kali. Kemudian dan yang terakhir, manusia disebut dengan terma adamiyah, keturunan Adam, disebut dengan Bani Adam ya. Itu ada 7 kali ya. Ternyata kalau dijumlahkan tadi, itu sebutan manusia itu disebutkan sebanyak
367 kali. 367 Ya, kali. 350. Sebutannya kalau dalam bahasa Indonesia ya manusia gitu kan. Tadi ya, Ya, secara tekstual sama ya, Kiai? manusia. Manusia gitu. Ya. Tetapi secara kontekstual masing-masing terma atau lafal atau lafaz itu memiliki aksentuasi tersendiri, ya. Ada stressing tersendiri yang membedakan satu sisi dengan sisi lainnya. Nah, yang akan kita kupas kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa kupas semuanya ya. Tapi global lah, nanti untuk selanjutnya kita kupas secara mendalam. Kayaknya memang nggak bisa satu episode ya. Harusnya begitu. Ya. Tetapi minimal sekarang punya gambaran umum. Tadi kan 5-nya sudah ya. Sekarang atau kita sepakatin dulu kali Kiai ya, episode pertama ini kita bisa membahas Basyariah dan Insaniyah. Basyariah dan Insaniyah umpamanya ya. Insyaallah di episode berikutnya Insiyah. Baik ya. Sekarang Basyariah itu kalimat al-bashar tadi disebutkan sebanyak 37 kali. 37 kali. Kalau dipresentasikan, jadi presentasinya dari 367 kali, itu berarti kan 10%. 10%. Ya, 10% dari sebutan manusia. Nah, kemana arahnya, aksentuasinya? Kalau kita menganalisa ya ayat-ayat yang 37 kali sebutan di situ ada kalimat al-bashar ya. Contoh umpamanya surat Ar-Rum ayat ke-20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun ya. Sebagian tanda kebesaran Allah menciptakan seorang bashar yaitu dari tanah. Manusia dari tanah. Dari tanah. Kemudian sekonyong-konyong jadilah basyaron. Ciptakan kalian semuanya, manusia itu khalaqnakum, menciptakan kalian semuanya itu dari tanah ya. Kulukum min Adam wa Adamu min turab. Karena itu sekonyong-konyong kemudian terus berkembang biak sampai hari kiamat. Asalnya kan satu, Adam alaihissalam. Iya. Karena itu Adam disebut makhluk pertama, makhluk bashar. Makhluk, makanya disebut Abul Bashar. Yang diciptakan langsung. Yang diciptakan oleh Allah dari tanah, min turabin, langsung dari tanah. Kalau dalam tafsir umpamanya dalam tafsir An-Nukatu wal Uyun ya, itu tahapannya setiap 40 tahun ya. Jadi 40 tahun setelah 120 tahun baru ditiupkan ruh gitu kan. Itu kalau dalam tafsir An-Nukatu wal Uyun karangan Imam Al-Mawardi ya. Jadi itulah Abul Bashar. Makanya Adam itu Abul Bashar. Nah, semua ayat-ayat yang karipat dengan Bashar, termasuk yang menunjukkan kepada Adam. Dalam surat Al-Hijr, Allah menyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Allah berdialog dengan para malaikat bahwa saya akan menciptakan seorang bashar. Yang dimaksud karena ulama-ulama tafsir itu Adam dari tanah yang berasal dari tanah liat seperti tembikar ya, dari tanah lumpur yang hitam gitu kan. Itu. Nah, jadi jelas itu dari tanah, manusia itu dari tanah. Nah, semua nabi sama, semua manusia kulukum min Adam wa Adamu min turab. Iya. Makanya manusia disebut makhluk basyariah dan Abul Basharnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang tidak disukai oleh malaikat sehingga bertanya, ya, ataz'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, gitu kan? Ngapain sih menciptakan manusia yang kerjanya akan berantem, bertumpahan darah, saling berperang, ya, saling tikam gitu. Ya kamu nggak tahu kan? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, saya lebih paham daripada yang kamu tidak ketahui gitu kan. Nah, ya tetapi setelah diuji malaikat itu tidak lebih pandai daripada Adam alaihissalam ya. Dikala Allah mengatakan ya ambihum bi asmaihim ya. Coba beritakan kepada mereka. Oh, ternyata luar biasa.
Makanya di dalam tafsir Al-Baghawi, Nabi Adam itu diajarkan bahasa oleh Allah itu 700.000 bahasa. Coba. 700.000 700.000 bahasa. Ya, itu coba Kak. Itu tafsir Al-Baghawi ya. Nah, 700.000 bahasa. Masya Allah kan. Nah, jadi bayangkan coba bahasa yang dikuasai oleh Nabi Adam. Nabi Adam. Makanya pintar Nabi Adam. Nah, itulah yang menyebabkan iblis tidak mau sujud. Usjudu li Adama, ya ila iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbaro. Ya, mereka sombong. Kenapa sombongnya? Ana khairu minhu. Khalaqtani ya minar wa khalaqtahu min tin. Nah, jadi nggak mau tuh. Nah, ini juga yang menyebabkan orang-orang kafir. Orang kafir pertama itu iblis. Orang kafir yang pertama itu iblis. Ya, jadi makanya kafir itu artinya to cover. Dia menutupi diri dengan kesombongannya, dengan gengsinya. Dengan gengsinya, saya dari api. Ya, tapi tidak pakai logika, dia menyangka dengan nafsunya bahwa api itu lebih keren daripada tanah. Ya, padahal api tidak menghasilkan apa-apa, tapi dari tanah menghasilkan apa-apa, gitu kan. Jadi ini yang tidak dipahami oleh iblis, kafir. Jadi disitulah. Ini juga yang kaum umat-umat terdahulu menolak nabi-nabinya itu karena dari sisi basyariah. Ya. Inhum ila basyarun misluna. Sama kok, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya, kan sama seperti kami, yang makan, yang minum. Yamshuna fil aswaq wa yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya, makan makanan, jalan-jalan. Nah, itu berkeluarga termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad SAW dikala orang-orang musyrik Mekah ya tidak mau percaya, termasuk Abu Jahal CS ya, itu karena melihatnya dari basyariah. Dari basyariahnya Rasul. Kami lebih hebat, lebih jago. Ya udahlah ya Muhammad, qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Memang saya seperti kalian, yang makan, yang minum, yang punya kelemahan, yang sakit, yang tidur, yang kemudian nanti mati, yang berkeluarga, gitu kan. Cuman bedanya nanti saya diturunkan wahyu kepada saya untuk mengesahkan Allah. Nah, ini bukan basyariah nih di sini. Yang diwahyukan tuh bukan dari sisi basyariah. Ya, nanti dari sisi insaniyah. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat manusia, mengajarkan sesuatu yang kata Ustazah dalam prolog tadi, mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum diketahui. Ya, itu adalah insaniyah. Makanya pakai lafalnya adalah insan. Seperti dalam surat Iqra yang ya, surat Al-Qalam ya, wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana malam ya'lam. Jadi mengajarkan kepada insan, bukan kepada bashar. Ini yang tidak diketahui. Nah, jadi bashar itu seluruh ayat-ayat yang 37 kali disebutkan tadi, itu orientasinya menunjukkan, aksentuasinya sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis. Nah, jadi makhluk biologis itu isinya apa? Makhluk biologis itu satu, syahwat, ya, ghadab, ya, al-hawa. Nah, jadi syahwat itu birahi, selera rendah. Ya, selera rendah itu birahi itu. Makanya manusia itu syahwatnya luar biasa, punya selera rendah. Ya, kalau udah balik udah, ya, selera rendah. Dan laki-laki itu tanpa batas usia. Laki-laki kan, basyariahnya perempuan ada batas kan. Iya. Tetapi basyariahnya perempuan yang tidak habis itu bersolek, ya,
ingin berpakaian yang terus gitu, terus sampai usia berapapun, biar udah 80 tahun ingin Masih tetap bersolek bersolek. kayak Ya, itu basariahnya. atau menutupi tadi yang Nah, keterbatasan. jadi itulah itu basyariah. Jadi makhluk biologis, syahwat ya. Syahwat birahi. Jadi kalau ada sebutan itu kiai gini-gini, ya kiai juga manusia. Basyariah. Maksudnya basyariah tadi itu. Iya, betul. Dia sedang terkalahkan dirinya oleh basyariahnya. Atau lagu sekarang kiai juga manusia. Manusia. Nah, itu maksudnya. Padahal di situ sedang dikuasai oleh sisi basyariahnya, sisi Terutama biologisnya. Tadi ya, dari syahwatnya. Oh iya, yang godok, marah. Ya, kiai juga suka marah, pejabat juga marah. Nah, itu namanya perdana menteri juga sisi basyariah. Makanya banyak skandal kan, ya. Ya, termasuk umpamanya bukan hanya kiai, termasuk para tokoh-tokoh agama lain pun kadangkala terjebak oleh skandal. Ya, tadi skandal birahi kan. Itu basyariah. Basyariah itu. Jadi Ya. kalau misalnya Ya. dia sangat memahami Iya, manusia, aksentuasi manusia dari segi basyariah Itu bisa dipahami ya? itu manusiawi. Manusiawi. Basyariah itu manusiawi. Ya, termasuk laki-laki itu ingin 1, 2, 3, 4 dari dulu. Bukan hanya Islam itu membatasi. Salah kalau Islam itu bebas, tidak membatasi. Dulunya itu kaisar-kaisar di Beijing, Cina itu 3.000 selirnya. Ya, di Timur Tengah itu 100, 200, Thailand sampai 200, Jepang sampai 100. Kebayangnya gimana? Itu basyariah. Ya kalau di Indonesia paling kayak Raja Simalungun paling 14. Tapi kalau kita jalan-jalan ke dulu itu bekas kerajaan Simalungun di Medan sana, itu jelas. Termasuk kalau kita ke Prapat sana, ke Danau Toba ya, itu juga di situ banyak bekas-bekas kerajaan. Itu basyariah. Nah, jadi basyariah. Kemudian itulah sebabnya syahwat itu ada syahwat politik. Ya, dari syahwat ini itu melahirkanlah yang namanya al-hirs. Al-hirs ambisi. Ini syahwat nih yang bikin ambisi itu. Ya, al-hirs ya. Ya, jadi al-hirs. Dan yang kedua, bakhil. Itu tuh yang ya. Jadi bakhil itu dari syahwat. Dari syahwat. Karena daripada dipakai sedekah mendingan saya pakai kawin. Oh, gitu. Oke. Ya, daripada sedekah mendingan saya pakai syahwat politik. Ya kan? Ya, syahwat politik dan sebagainya kan. Politik, Nah, syahwat kekuasaan. Yang kedua godop. Godop itu amarah. Itu melahirkan namanya ujub dan kibir. Ujub dan kibir. Bangga diri. Inilah siapa saya. Wow, gitu kan. Itu ujub. Ya, wow, sholatnya saya, wow, khusyuknya saya, puasanya saya. Itu udah ujub. Ya, kibir tuh merasa paling. Ya, paling segalanya itu kibir. Itu dari godop. Makanya orang marah itu karena gengsinya tersentuh. Dia paling jago dilawan, paling berkuasa. Nanti baru al-hawa, keinginan liar yang tidak terbatasi. Itulah yang sebabnya bisa melahirkan bid'ah dan kufur. Ya. Manusia itu bisa bid'ah dan kufur. Ya. Jadi dari hawa tadi. Dari al-hawa itu. Nah, makanya bisa mempertuhan diri. Nah, ini basyariah nih. Jadi kalau tuh umpamanya dari 3 aspek tadi yang namanya satu syahwat, godop dan al-hawa melahirkan 6 akhlak yang buruk tadi 6. Itu kalau yang 6 itu bersatu, ya, maka akan lahir muncul satu karakter terjahat, terburuk. Apa itu? Hasad. Hasad. Hasid. Orangnya disebut hasid. Jadi 6 itu bergabung hasid. Makanya menurut Fakhrudin Ar-Razi, al-hasid asyarru min iblis. Orang hasad itu lebih jahat daripada iblis. Sebelum orang ini jatuh, ya, maka orang hasad akan terus berusaha dengan berbagai
apa dengan berbagai cara Cara. ya dan taktik, termasuk menyuruh orang dengan dana, dengan keuangan, dengan sihir, dengan teluh, ya, dengan santet dan sebagainya. Ya, bila perlu pergi kemanapun dukun yang teranu itu Jadi karena dari syahwat dari godok dan syahwat hawa godok tadi, itu al-hawa. bergabung. Itu luar biasa. Wah, itu Basyariah. Syariah. Ya, Oke. jadi Basyariah, makanya Basyariah itu merasa paling, sehingga nggak boleh ada orang lebih kaya dari dirinya, nggak boleh orang lebih kuasa dari dirinya. Ketersinggungan tadi Oh tuh. iya, nggak boleh lebih berpengaruh dari dirinya. Iya. Ya, itu luar biasa. Itu ngeri kalau bicara Basyariah. Ini yang akibatnya menyebabkan manusia bisa saling membunuh dan sebagainya, itu karena nafsu Basyariah. Jadi kalau disebut nafsu Basyariah, tadi nafsu Basyariah adalah syahwat, ya, godok, ghadab, dan dan al-hawa. al-hawa. Itu luar biasa. Jadi Padahal, gitu ya. iya, padahal Basyariah itu karena masuk biologis, waladhi khalaqakum min dha'fin. Allah itu menciptakan manusia awalnya lemah, ya, kemudian menjadi kuat, kemudian jadi lemah, dopan wa syaibah, kemudian berubah. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Awal, ya, dari tanah dan kembali lagi kepada tanah, ya. Awal dari tanah, kembali lagi kepada tanah. Jadi harus sadar, makanya apa yang disombongkan dari kecantikan? Cantik tuh sampai kapan? Ya, umpamanya ada istri, wah, sombong banget sama suaminya. Karena dia Ya, cantik. karena dia cantik. Padahal udah 50 tahun ke atas, Selesai. udah selesai. Basyariahnya loh. Basyariah. Basyariahnya selesai. Laki-laki juga begitu. Ya, selesai. Basyariah itu selesai. Cantik terbatas, ganteng terbatas. Ya, termasuk selera pun terbatas. Ya, selera makan pun terbatas. Udah nggak bisa bebas lagi. Karena udah ada perubahan-perubahan yang Metabolisme. itulah luar biasa. Itu Basyariah. Makanya terbatas. Makan terbatas, minum terbatas, tidur pun terbatas. Apalagi seks. Itu yang sangat terbatas. Sehingga itulah nanti al-maut, mati. Artinya bimakna sakana. Kalau udah mati berarti diem. Diem kenapa? Dia nggak bergerak lagi fisiknya. Makanya disebut almarhum. Kalau bisa disebut secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, emang ada yang mau? Namanya udah hilang. Tinggal almarhum itu. Ya, udah hilang namanya. Nah, itu yang disebut Basyariah. Yang kedua, sisi insaniah. Insaniah itu disebutkan 65 kali. 65 kali itu menunjukkan dari 367 ayat itu, kalau dipresentasikan, itu 18%. Nah, sehingga kebutuhannya lebih tinggi daripada kebutuhan Basyariah. Basyariah tadi ya. Kalau tadi Basyariah 10%. 10%, ini 18%. Kenapa? Karena insaniah itu menunjukkan makhluk, contoh tadi, alamal insan malam ya'lam. Ya. Intelektual. Ya, intelektual dan spiritual. Innal insana khuliqa halu'a. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari sperma yang memancar atau yang bercampur dengan ovum dalam rangka apa? Nabtali. Nah, semua kalimat insan itu menunjukkan makhluk individual. Intelektual dan spiritual. 3 tuh. Individual. Jadi kalau kita membaca kalimat Bashar itu am sifatnya. Dari yang terprimitif sampai terkota, termodern. Makanya anta basarun, anti basarun, hum basarun, kum basarun, ya, huna basarun. Ya, itu ya. Al-insan individu, semua semua domir yang dipakai dalam Al-Quran, kalau sudah kalimat al-insan pasti tunggal. Ya, mufrad, ya, individual. Contoh, ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika. Ya.
Ya ayyuhal insan, ma gharraka li rabbika. Ma gharraka. Kenapa sih kamu durhaka terhadap Tuhanmu? Pakainya ka. Tunggal. Ya, tunggal. Ya ayyuhal insan, ma gharraka. Ya. Lain dengan ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum. Ya kan? Itu lain. Ini makhluk individual. Nah, karena makhluk individual, maka di situ menunjukkan kualitas manusia itu tergantung individu. Sebagai tergantung individu. Makanya wa an laisa ya lil insan ya, bukan lil bashar. Lil insan. Kalau lil bashar mungkin dia lemah basariahnya, tapi lil insan, orang cacat pun, orang orang yang invalid secara fisik pun, ya disable ya. Apa yang terjadi? Dia punya kecerdasan. Dia bisa memainkan komputer, bisa memainkan musik, bisa melukis dengan kaki. Wah, kenapa? Karena insania, intelektual, dan spiritual, dan dia bahagia, enggak mengeluh dengan bahkan enggak punya kaki, hanya punya tangan, enggak punya tangan, hanya punya kaki. Tapi dia tidak perlu, karena dia melihat dari sisi insania, kemampuan, dari sisi kemampuannya. Ya, kalau itu kayak orang-orang yang di penjara ya Kiai ya, tapi mereka tetap bisa eksis ya. bahkan bisa produktif. Lebih produktif. Karena ngapain basariahnya? Basariah itu kan untuk makan, ya. Iya. Dia di penjara dikasih makan. Nggak usah mikir lagi. Nggak usah mikir lagi. Udah jangan kepada basariah. Konsentrasinya kepada intelektual. Produktiflah dia. Spiritual, banyaklah ibadah. Begitu. Betul. Maka punya positif. Itulah sebabnya Ibnu Hambal, Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi, itu produktif gitu kan. Buya Hamka. Ya, termasuk Buya Hamka. Buya Hamka itu di situ hebatnya insania. Jadi kalau ingin tahu sisi kelebihan manusia di insania dan kekurangan manusia di insania. Insania juga. Sekarang innal insana layatgha. Itu nggak bisa di general. Sesungguhnya manusia itu al-insan di situ sombong. Ya, jadi individu-individu itu punya potensi sombong. Sombong dengan pangkat, sombong dengan jabatan. Tadi kan al-kibir kan. Bersekutu sombong, dia. Ya, itu sombong itu. Ya. Tapi di satu sisi kenapa ada manusia yang mengeluh gitu kan? Tadi innal insana khuliqa halu'a. Ya aku lu kesah gitu kan. Ya, kenapa ada orang yang korupsi? Kenapa ada korupsi? Karena dia ingin cepat. Ya, wa khuliqal insan, ya. Wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam posisi tergesa-gesa, enggak sabar. Enggak sabar ingin kaya, ingin punya jabatan dia nyogok. Orientasi hasil. Orientasi aja. Ya tadi basariah itu. Betul, Kiai. Itu kok kepada basariah. Nah, orientasinya kepada hasil. Itu al-ajilah. Al-ajilah itu minasyaiton. Dari setan. Nah, setan itu nggak ada dalam diri kita. Tapi setan masuk dalam 3 potensi basariah tadi. Oke, dari godop, Hawa, syahwat. Dari Hawa, makanya kalau syahwat setan sudah ikut serta nih, biar perempuan di diskotik itu jelek, jadi cantik. Ini ya, dia pegang peranan dia. Makanya kenapa tidak boleh berkholwat berdua itu? Karena setan masuk udah makin cantik itu. Laki-lakinya makin ganteng. Ya, karena setan udah dia kan zuyina linnas. Dan setannya mengatakan la uzayyinana lahum fil ardi. Ya, akan aku hiaskan. Jadi dirias, makanya di diskotik itu dirias semuanya oleh setan. Mas setan ya. Nggak ada yang jelek. Kreatif setan ya. Nggak ada yang jelek, cantik semuanya. Semuanya jelek. Aduh, Kiai udah 30 menit nih Kiai ya. Oke. Jadi disitulah jadi masuk melalui godop, masuk melalui al-hawa dengan syahwat. Al-hawa contoh aja itu kalau perempuan sudah ke Tanah Abang mau duit 10 juta. Ya, padahal nggak niat, cuman mau beli kerudung 1. Lain itu kalau sudah setan masuk. Pada kesetanan Tanah Abang. Gitu ya. Saya mesti nyampein ya sama jamaah. Iya.
Aduh, Nah, sahabat jadinya Kapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya waktu berjalan cepat ya, karena memang sebetulnya sih sangat-sangat perlu kita memahami bagaimana terma kita yang berikutnya tentang Al-Ins, kemudian Adamiyah dan juga Anas ya. Tapi insya Allah kita berjanji mudah-mudahan di season yang berikutnya, di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas 3 terma manusia yang berikutnya yang disampaikan oleh Al-Quran. Sekali lagi Kiai, terima kasih banyak terima ya Kiai, kasih dan sama-sama. jangan bosan-bosan Ya, insya biar Allah. terus Selamat bisa sehat, berbagi kesempatan. ilmu kepada kita Amin, semuanya amin. ya. Ya. Demikian sahabat Kafa yang dirahmati oleh Allah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.